Halo adik kelas 2, jumpa lagi bersama Kak Intan di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Kak Intan akan mengajak adik-adik sekalian untuk belajar mengenai tanda baca, kapital, dan huruf tegak bersambung. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Nah, apa sih adik-adik yang dimaksud dengan tanda baca? Tanda baca adalah yang menandai sebuah tulisan. Tujuan dari tanda baca tersebut adalah untuk mengatur intonasi bacaan kita. Nah, setelah itu yuk kita perhatikan kalimat di bawah ini ya adik-adik. Yang pertama, apa yang dilakukan Dito? 2. Kamu makan sehari berapa kali? 3. Di mana kamu meletakkan susunya? 4. Matahari terbit di sebelah mana? 5. Bagaimana cara membacanya? Nah, kalimat-kalimat yang sudah Kak Intan baca tadi termasuk kalimat tanya yang ditandai dengan adanya tanda tanya. Ini tandanya seperti di samping tulisan ini ya. Tanda tanya biasanya digunakan untuk kalimat tanya atau pertanyaan. Tanda tanya dapat digunakan dalam sebuah tulisan maupun ucapan. Intonasi atau cara membacanya adalah dengan memainkan nada pada kata terakhir, seperti contoh tadi. Apa yang dilakukan Dito? Nah, itu yang terakhir agak dinaikkan sedikit suaranya. Nah, ada kalimat lagi nih adik-adik, kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Dito dan Dodi pergi bermain layang-layang di lapangan. 2. Kakak makan roti pagi ini. 3. Hiro sedang mengerjakan PR bahasa Indonesia di kamar. 4. Tila dan ibu memasak untuk makan malam. 5. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di darat dan di air. Nah, ada tanda baca lagi nih adik-adik yang terdapat di kalimat yang sudah Kak Intan baca, yaitu tanda titik. Tanda titik biasanya ada di akhir kalimat untuk menandai berakhirnya suatu kalimat. Tanda titik juga menandakan jenis kalimat, yaitu kalimat pernyataan. Nah, kalau tanda tanya tadi kalimat pertanyaan, kalau tanda titik pernyataan. Jangan kebalik ya adik-adik. Wah, ternyata ada kalimat lagi nih adik-adik. Yuk kita perhatikan lagi. 1. Jika Nino pergi memancing, maka Niko akan mengikutinya. 2. Nak, bagaimana nilai ujian sekolah kamu? 3. Kemudian, ibu pergi menemui kakek di ladang. 4. Sebagai anak yang berbakti, Tito tidak lupa pesan ibunya. 5. Ibu ke pasar membeli gula, minyak, sayuran, daging, dan susu. Oh, ternyata di kalimat yang sudah Kak Intan baca tadi ada tanda koma. Nah, tanda koma menandakan belum berakhirnya kalimat. Tanda koma biasanya untuk menjeda kalimat yang panjang, memisahkan makna tersendiri pada suatu kalimat, atau memisahkan konjungsi pada kalimat. Nah, berhubung tadi sudah belajar tentang tanda baca titik, koma, dan tanda tanya, sekarang kita belajar tentang huruf kapital. Adik-adik tahu nggak huruf kapital itu apa? Huruf kapital tidak hanya digunakan di awal kalimat, tetapi digunakan untuk beberapa kata seperti nama. Jadi huruf kapital itu huruf yang seperti contoh ini adik-adik yang sudah kakak
terpasang di slide sebelumnya. Supaya adik-adik lebih paham tentang huruf kapital, ini kakak kasih contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital. Kita perhatikan bersama-sama yuk. Yang pertama, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kata makhluk karena dia ada di awal kalimat, maka M sebagai yang mengawali sebuah kata makhluk ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ibu membelikan Vito sepasang sepatu sepak bola. Di sini ada dua huruf kapital, yaitu ibu dan Vito. Huruf I pada kata ibu, mengapa harus menggunakan kapital? Karena ada di awal kalimat. Lalu kak, kenapa Vito juga F-nya pakai huruf kapital? Karena Vito adalah nama orang. Nama orang biasanya diawali atau harus diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, ayah akan pergi ke Jakarta 5 hari lagi. Di sini juga ada dua huruf kapital ya adik-adik, kata ayah dan Jakarta. Kenapa? Karena kata huruf A pada kata ayah sebagai awal kalimat. Lalu Jakarta karena sebuah nama tempat, itu harus diawali dengan huruf kapital. Yang keempat, kakak sudah memasuki jenjang SMA atau sekolah menengah atas. Di sini juga ada beberapa huruf kapital ya adik-adik. Kata kakak sama seperti contoh-contoh sebelumnya, menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Lalu SMA, singkatan harus diawali dengan huruf kapital atau singkatannya itu harus pakai huruf kapital. Kemudian contoh nomor 5, negara yang dekat dengan kita di sebelah selatan adalah Australia. Maaf adik-adik, kakak salah baca. Kata negara sama seperti contoh-contoh sebelumnya karena dia di awal kalimat. Lalu nama tempat seperti contoh nomor 3 menggunakan huruf kapital. Habis ini ada apa ya adik-adik di slide selanjutnya? Yuk kita tengok bersama-sama. Wah, ternyata huruf tegak bersambung. Tegak bersambung adalah cara penulisan bersambung satu sama lain. Adik-adik bisa melihat contoh di sebelumnya dan mempraktekannya di buku tugas kalian. Nah, selain tadi kakak beri contoh di awal, ini juga Kak Intan kasih contoh lagi yang sudah dalam bentuk kalimat. Setelah adik-adik mempelajari dari tanda baca, huruf kapital, dan huruf tegak bersambung, saatnya kita latihan soal. Nah, adik-adik untuk menjawab soal-soal tersebut, adik-adik seperti biasa siapkan buku dan alat tulis kalian. Kemudian pause video ini untuk menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah Kak Intan berikan. Wah, sudah sampai penghujung nih adik-adik. Selamat belajar ya, dan sampai jumpa di kelas selanjutnya.